Saudara, selama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mayoritas di Indonesia, nggak usah khawatir. Madhab-madhab yang lain bisa hidup dengan tenang. Jangankan madhab yang lain, orang kafir pun hidup tenang, saudara. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, nggak ada diajarkan untuk mengganggu orang lain. Kalau Ahlus Sunnah tetap menjadi mayoritas di Republik ini, saudara, nggak ada Ahlus Sunnah yang mengganggu Syiah, yang mengganggu Wahabi. Syiah dari dulu udah ada di negeri kita. Wahabi dari dulu udah ada di negeri kita. Enggak, Ahlus Sunnah nggak ganggu. Selama mereka tidak mengganggu Ahlus Sunnah, ya ikhwan. Tapi hati-hati. Kalau besok bukan Ahlus Sunnah yang menjadi mayoritas di Republik ini, saudara. Kalau besok bukan Ahlus Sunnah yang menguasai negeri ini, saudara. Tidak ada yang bisa menjamin mazhab lain bisa hidup dengan tenang, termasuk Ahlus Sunnah sekalipun, saudara. Lihat apa yang terjadi di Syria. Bagaimana kelompok-kelompok ekstrem Syiah dan kelompok-kelompok ekstrem Wahabi bertempur, saling bunuh. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah jadi korbannya, saudara. Almarhum wal maghfurullah Syahid Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, saudara. Siapa beliau? Ulama Asy'ari, ulama Syafi'i. Umur sudah 85 tahun, saudara. Begitu melihat bangsanya, rakyatnya, anak negerinya bertempur, sedih, dia nangis. Dia nasihati pemerintah, jangan bunuh rakyat. Dia nasihati rakyat, jangan berontak kepada pemerintah. Kedua belah pihak dinasihati, saudara. Diminta duduk bermusyawarah. Sebagaimana adat istiadat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu menjunjung tinggi musyawarah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Menjadi korban fitnah. Yang kelompok Syiah menuduh dia anti Syiah. Yang kelompok Wahabi menuduh dia bela Syiah, saudara. Akhirnya dibom majelisnya, dibunuh. Saat sedang mengajar tafsir Al-Quran. Biadab. Coba lihat, saudara. Makanya tadi saya katakan, kalau besok bukan Ahlus Sunnah lagi yang jadi mayoritas di negeri ini, siapa yang jamin? Siapa yang jamin Anda tidak ditindas, saudara? Sekarang aja belum berkuasa udah berani mengkafir-kafirkan kita. Sekarang belum berkuasa udah berani bicara di TV, di atas mimbar. Kita disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Belum berkuasa saja sudah seenaknya menghina-hina kita. Apalagi berkuasa, saudara. Nah, saya bicara begini, bukan saya memprovokasi Anda untuk memerangi Syiah atau memerangi Wahabi, bukan. Tapi saya memotivasi Anda untuk memperkuat diri, untuk merapatkan barisan, untuk menguatkan benteng kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Kalau benteng kita kuat, barisan kita kuat, mau Syiah, mau Wahabi, saudara, mau kelompok-kelompok lain, nggak bisa untuk memporak-porandakan persatuan kita. Tapi kalau besok mereka menjadi mayoritas, hati-hati. Lihat yang terjadi di Syria. Lihat yang terjadi di Irak, saudara. Lihat yang terjadi di Yaman saat ini, saudara. Yang jadi korban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'had-ma'had Ahlus Sunnah dibom. Rubat-rubat Ahlus Sunnah dibom. Saat ini 4.000 pelajar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini sedang tekun belajar di Yaman. Madhab Syafi'i yang mereka pelajari, Asy'ari yang mereka pelajari. Begitu Yaman diobok-obok, diporak-poranda, bubar, pulang semua ke negerinya, saudara. Siapa yang terlibat? Yang terlibat Syiah yang ekstrim, Wahabi yang ekstrim, saudara. Ini ekstremitas, saudara, berbahaya. Mau di kalangan Syiah ke, mau di kalangan Wahabi ke, kalau sudah ekstrim, sangat-sangat membahayakan persatuan Islam. Maka itu, saudara, sekali lagi sebelum saya akhiri, kehadiran saya di sini bukan untuk memprovokasi Anda semua atau memprovokasi saudara-saudara saya dari kalangan NU atau dari kalangan seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah agar memusuhi Syiah, memusuhi Wahabi, membantai, membunuh mereka. Bukan itu, saudara. Tapi saya memotivasi Anda untuk memperkuat diri. Memperkuat diri. Satu informasi yang saya mau sampaikan kepada Anda, saudara. Anda tahu sejak tahun 80-an, Kedutaan Besar Arab Saudi membagi-bagikan ribuan beasiswa.
kepada santri-santri Indonesia, santri-santri pesantren untuk belajar di Arab Saudi sana. Saya termasuk salah satu yang mendapatkan beasiswa. Saya belajar di King Saud University. Saya selesaikan program S1 saya di sana, saudara. Saya lihat dengan mata kepala saya. Saya dengar dengan telinga saya, saudara. Berapa banyak? Tidak kurang dari 75-80% pelajar Indonesia yang belajar di Arab Saudi, di universitas-universitas pemerintah Saudi, berubah menjadi Wahabi. Kalau sekedar berubah menjadi Wahabi, saya masih nggak kaget, saya masih nggak khawatir. Kalau Wahabi buat dirinya, tapi begitu mereka pulang, berapa banyak di antara mereka direkrut, diberikan tugas, dimodali, dikasih finansial. Untuk apa? Untuk mewahabikan Indonesia. Ya, mereka pulang. Mereka diberikan finansial. Mereka bisa membentuk organisasi, membentuk mahat-mahat, membangun masjid-masjid. Uang mereka banyak, ekonomi mereka kuat, pendanaan mereka luar biasa. Dan mereka di backup oleh kekuatan asing, saudara. Hati-hati kita sentuh mereka. Anda sentuh mereka, saudara, pemerintah Saudi yang akan protes. Ini urusan internasional, saudara. Dan pada tahun yang sama, setelah revolusi terjadi di Iran, Iran pun melalui kedutaan besarnya membagi-bagikan ribuan beasiswa kepada santri-santri pesantren di Indonesia, saudara. Ya, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Saudi, kepada Iran yang telah memberikan kesempatan kepada santri kita untuk belajar di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi kita prihatin, manakala yang di Saudi diwahabikan, yang di Iran disiahkan. 99% pelajar Indonesia yang belajar di Iran jadi Syiah, saudara. Baik, kalau Syiah buat diri mereka, saya nggak kaget. Itu hak pribadi mereka, saudara. Tapi begitu mereka pulang, mereka mendapat misi untuk mensiahkan Indonesia. Mereka dibiayai, mereka dimodali, mereka mendapatkan pendanaan. Masya Allah. Singkat cerita, ini sudah berlangsung dari awal 80-an. Sekarang kita sudah 2015. Anak-anak kita yang belajar di sana udah banyak pulang, pada jadi doktor, saudara. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi mereka? Besok, 1001 dokter Wahabi pulang ke Indonesia. Besok, 1001 dokter Syiah pulang ke Indonesia. Dan yang lebih parahnya lagi, sebelum Saudi dan Iran bagi-bagi beasiswa, Inggris, Amerika, Eropa udah bagi-bagi beasiswa. Anak-anak kiai dibujuk-bujuk untuk belajar ke Amerika. Belajar ke Harvard University, belajar ke Boston, belajar ke Cambridge, belajar ke Sorbonne, saudara. Didoktrin dengan paham-paham liberal. Dengan pluralisme, sekularisme, materialisme, saudara. Segala macam pahaman-pahaman yang bukan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka berubah menjadi liberal. Kalau anak-anak kita belajar di Amerika, belajar ilmu komputer, kita senang. Belajar ilmu geologi, kita senang. Belajar ilmu kimia, ilmu kedokteran, kita senang. Tapi yang menjadi muskilah adalah anak-anak kita belajar tafsir kepada profesor Yahudi, belajar hadis kepada profesor Nasrani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, sekali lagi saya ulangi. Sebentar lagi 1001 dokter liberal mengepung kita. 1001 dokter Wahabi mengepung kita. 1001 dokter Syiah mengepung kita. Ingat, mereka datang sebagai cendekiawan, sebagai ilmuwan, sebagai doktor. Dan mereka begitu masuk ke Indonesia, mereka masuk ke legislatif, yudikatif, eksekutif. Mereka menjadi penasehat-penasehat menteri, penasehat-penasehat jenderal. Jadi jangan kaget. Kalau kurikulum Wahabi udah masuk ke sekolah-sekolah kita, saudara. Masuk kurikulum-kurikulum Wahabi ke pesantren-pesantren, saudara.
tanpa disadari. Nah, saudara, mereka masuk ke partai, besok ada yang jadi menteri, ada yang jadi pejabat, pengambil kebijakan,